Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sepakat ikut menanggung bersama-sama biaya penanganan COVID-19. Skema burden sharing ini dilakukan dengan penerbitan surat utang negara oleh pemerintah ke BI secara private placement dengan 100% bunganya ditanggung BI. Dana dari pembelian surat utang negara oleh BI tersebut akan dialokasikan untuk sektor publik dengan total 397,60 triliun. Rinciannya, untuk dana kesehatan sebesar 87,55 triliun, dana perlindungan sosial sebanyak 203,9 triliun, serta dana sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda sejumlah 106,11 triliun. Selain penerbitan surat utang negara yang bunganya 100% ditanggung BI tersebut, pemerintah juga menerbitkan surat utang negara melalui mekanisme pasar dengan BI untuk non-public goods, yaitu UMKM. Dalam mekanisme yang mendapatkan dana segar 123,46 triliun ini, pemerintah menanggung bunga sesuai suku bunga acuan BI dan dikurangi diskon sebesar 1%. Sektor non-public goods lainnya yang akan dibiayai melalui penerbitan surat utang negara dan dikerjasamakan dengan BI ini pula adalah korporasi dan non-UMKM yang besarnya 53,37 triliun. Ditambah dana lainnya sebanyak 329,03 triliun total tambahan kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya atas krisis ekonomi ini sebesar 903,46 triliun. Dana hasil burden sharing ini sejatinya menjadi kekhawatiran investor atas ancaman inflasi, serta efeknya bagi independensi bank sentral karena dianggap terlalu jauh dalam menanggung beban negara. Karena itulah, pemerintah harus mampu menekankan kepada publik secara luas bahwa skema burden sharing saat ini merupakan one-off policy atau hanya berlaku pada tahun 2020. Selain itu, transparansi dalam burden sharing ini harus menjadi komitmen bersama antara para pemangku kebijakan terkait, khususnya Bank Indonesia dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Melalui transparansi, publik akan dapat memastikan kesepakatan yang dijalani antara pemerintah dan BI dijalankan dengan sebaik-baiknya. Potensi kekhawatiran besar dari investor juga dapat diredam dengan kepatuhan pada kesepakatan bersama tersebut. Di sisi lain, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran agar tidak semakin membengkak melalui kebijakan sharing the burden ini. Pemerintah juga harus bisa mengukur seberapa dalam inflasi yang akan timbul di tahun 2020 jika kebijakan ini nantinya dijalankan.